Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Widiati dari kelas 7B dengan NIM 2186206067. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Mawardi MPD selaku dosen mata kuliah penelitian tindakan kelas yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas dengan judul penelitian peningkatan hasil belajar PKN melalui metode information search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Kemudian di sini saya akan menjelaskan dahulu bab 1, yaitu isinya pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat latar belakang. Berdasarkan data yang tercantum dalam daftar nilai siswa tahun 2016-2017 pada mata pelajaran PKN di SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang, pada semester 1 nilai rata-rata UTS siswa memenuhi KKM hanya 40% atau sekitar 16 siswa. Dari 40 siswa, KKM pada pelajaran PKN adalah 75. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar PKN di kelas 4 cenderung rendah. Rendahnya hasil belajar PKN masih didominasi penggunaan metode ceramah dan kegiatan lebih berpusat pada guru. Kemudian, dengan melihat kondisi di lapangan yang seperti ini, maka peneliti berupaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan melakukan suatu model pembelajaran yang tidak lagi membosankan, yaitu dengan metode pembelajaran tipe information search. Dengan pembelajaran ini diharapkan hasil belajar siswa akan meningkat. Maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul upaya meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi melalui penggunaan metode pembelajaran information search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Kemudian selanjutnya ada identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya yaitu pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Kemudian dengan rumusan masalah, bagaimana cara meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Dengan tujuan penelitian, yang pertama, dapat menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Dengan manfaat penelitian, ada dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Jadi manfaat teoritis itu penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search terhadap faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penilaian yang relevan. Kemudian yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis ada 3, yaitu untuk siswa, untuk guru, dan untuk sekolah. Yang pertama, untuk siswa, dapat menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar. Yang kedua, untuk guru, yaitu menambah pengetahuan guru dalam memperoleh sumber pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Kemudian yang terakhir untuk sekolah, yaitu untuk tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. Kemudian yang kedua ada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama, tinjauan hasil belajar PKN, yaitu ada pengertian belajar, pengertian hasil belajar, ada pengertian pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama ada pengertian belajar menurut Siregar dan Nara. Jadi menurut Siregar dan Nara 2010 mengartikan belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan. Sedangkan menurut Hamalik itu
berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui interaksi dengan lingkungannya. Kemudian yang B ada pengertian hasil belajar. Menurut Sujana 2009 itu hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Kemudian sedangkan menurut Timyati dan Mujono 2013 juga menyebutkan hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi belajar dan tindak belajar. Kemudian yang terakhir ada pengertian pendidikan kewarganegaraan. Jadi menurut Susanto tahun 2013 menjelaskan PKN adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Kemudian menurut Winata Putra dalam Winarno tahun 2013 itu mengartikan pendidikan kewarganegaraan yaitu sebagai suatu bidang kajian yang mempunyai objek telaah kebajikan dan budaya kewarganegaraan menggunakan disiplin ilmu, pendidikan, dan ilmu politik sebagai kerangka kerja keilmuan pokok serta disiplin ilmu lain yang relevan. Kemudian ada tinjauan hasil belajar PKN yang keempat yaitu pengertian globalisasi. Jadi kata globalisasi dilihat dari akar katanya berasal dari global dan sasi. Global bermakna meliputi seluruh dunia, sasi berarti proses. Jadi globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Dalam pengertian yang lebih luas, globalisasi adalah proses menyatunya berbagai macam bidang seperti politik, ekonomi, perdagangan, sosial, dan budaya dari negara-negara yang ada di seluruh dunia. Kemudian ada landasan teori yang kedua yaitu metode pembelajaran information search. Yang pertama ada pengertian metode pembelajaran dan yang kedua ada pengertian metode pembelajaran information search. Metode pembelajaran menurut Hamzah dan Nurdin 2011 menjelaskan metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Suyono dan Haryanto tahun 2011 berpendapat bahwa metode pembelajaran adalah perencanaan dan prosedur maupun langkah-langkah kegiatan pembelajaran termasuk pilihan cara penilaian yang akan dilaksanakan. Kemudian ada pengertian metode pembelajaran information search. Jadi menurut Silberman 2013 menjelaskan bahwa metode information search dalam bahasa Indonesianya adalah metode mencari informasi, yang mana tujuan dari metode ini dapat mengoperasikan otak dan memacunya untuk berpikir dengan mencari jawaban. Adapun langkah-langkah metode information search menurut Zaini dan kawan-kawan tahun 2004, yang pertama yaitu mengelompokkan peserta didik ke dalam tim yang terdiri dari 3 atau 4 kelompok. Kemudian yang kedua memberi bacaan atau tulisan kepada setiap kelompok dengan materi yang bersumber dari buku, artikel, atau informasi dari internet. Kemudian yang ketiga memberi pertanyaan bagi kelompok, di mana dalam pertanyaan tersebut peserta didik diminta untuk mencari jawaban atau informasi yang telah diperoleh dari sumber bacaan yang telah diberikan. Kemudian yang keempat, memerintahkan peserta didik untuk menulis hasil informasi yang telah didapat di dalam LKS secara bersama-sama. Kemudian yang kelima itu mengulangi semua jawaban yang telah dijawab oleh peserta didik untuk menambah informasi peserta didik sehingga jawaban semakin jelas. Kemudian ada landasan teori yang ketiga itu karakteristik anak usia sekolah dasar. Jadi pengertian anak usia
pengertian karakteristik anak usia sekolah dasar itu adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sosialnya, sehingga menentukan pola aktivitas dan meraih cita-citanya. Martini 2005 mengemukakan, pada masa usia ini, siswa kelas 4 sekolah dasar mempunyai pengalaman yang lebih luas dan terdapat proses informasi dengan cara-cara yang lebih berpengalaman karena pengembangan biologi dan perkembangan adaptasi dari struktur kognitif. Untuk selanjutnya ada penelitian terdahulu, yaitu dari yang pertama penelitian Ipung Purnamasari dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan judul penelitiannya Penerapan Strategi Information Search sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di MIN Yogyakarta 2. Kemudian penelitian yang relevan kedua yaitu penelitian Munasikah dari IAIN Wali Songo dengan judul Upaya Meningkatkan Pemahaman Mata Pelajaran Al-Quran Hadis pada materi pokok kandungan Surat An-Nasr melalui strategi Information Search pada siswa kelas 4 MI Sidorejo Tegarrego Magelang. Kemudian ada kerangka berpikir, yaitu di sini ada judul dengan upaya meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi melalui penggunaan metode Information Search pada siswa kelas 4 di SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Kemudian dengan melakukan 3 observasi, yaitu dengan kondisi saat ini, dengan tindakan, dengan tujuan atau hasil. Untuk kondisi saat ini yaitu metode pembelajaran yang digunakan sangat konvensional. Yang kedua, siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pendayagunaan sumber daya belum optimal. Kemudian yang terakhir, rendahnya hasil belajar siswa. Terus tindakan yang akan dilakukan dengan penerapan metode pembelajaran Information Search, kemudian dengan meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui metode Information Search di kelas. Kemudian dengan tujuan atau hasil belajar siswa akan meningkat. Selanjutnya ada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Dengan desain penelitian, jadi yang pertama ada pendekatan penelitian. Jenis pendekatan ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Chemis dan McTaggart. Kemudian yang B, kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Kehadiran peneliti dalam pelaksanaan PTK di sekolah ini sebagai peneliti dan guru. Peneliti terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran, kemudian dilakukan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Jadi penelitian ini berkolaborasi dengan 2 rekan sejawat sebagai pengamat dan 2 guru kelas. Guru kelas 4 lainnya yang membantu peneliti mengamati tindakan guru dan siswa. Tempat dan waktu penelitian. Jadi penelitian ini dilakukan di SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2015 sampai bulan Juni 2016 dengan jadwal yaitu pembuatan proposal pada bulan November, Desember, Januari, dan Februari, dan seminar proposal pada bulan Maret. Kemudian revisi hasil proposal pada bulan Maret, dilanjut dengan siklus 1 pada bulan April-Mei, siklus 2 bulan April-Mei, dan siklus ketiga juga pada bulan April-Mei. Kemudian setelah itu dilakukan pengolahan data pada bulan Mei, dan yang terakhir laporan atau ujian data pada bulan Juni. Terus ada instrumen penelitian hasil belajar PKN. Yang pertama ada definisi konseptual. Jadi hasil belajar PKN adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Kemudian yang B ada definisi operasional. Hasil belajar PKN adalah skor yang mengukur tentang makna globalisasi dan diukur dengan aspek pengetahuan atau C1, pemahaman atau C2, penerapan atau C3, dan analisa atau C4.
Kemudian ada metode information search. Definisi konseptualnya, metode information search adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Jadi yang B itu ada definisi operasional. Metode information search adalah skor yang diberikan oleh observer setelah mengamati pembelajaran PKN melalui metode information search yang lebih menekankan pada pembelajaran siswa aktif. Kemudian yang E, indikator keberhasilan. Jadi indikator keberhasilan ini dibuat agar peneliti menggunakan penelitian tindakan kelas memahami apakah setiap tindakan dalam setiap siklusnya ada peningkatan atau tidak. Kemudian teknik pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan 4 teknik. Yang pertama dengan tes, observasi, dan dokumentasi. Kemudian yang terakhir dengan catatan lapangan. Untuk tes itu, tes kemampuan hasil belajar siswa diambil dari hasil belajar yaitu berupa tes pilihan ganda pada setiap siklus. Kemudian yang kedua observasi, pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan mengandalkan pengamatan langsung dengan objek penelitian terhadap siswa maupun guru dengan menggunakan lembar observasi. Kemudian yang ketiga melakukan dokumentasi yang dikumpulkan, maka akan dapat terkumpul data yang dibutuhkan dalam penelitian. Kemudian yang keempat ada catatan lapangan. Catatan lapangan ini sangat membantu guru merefleksikan kegiatan yang dilakukan selama penelitian. Kemudian ada teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini nantinya diolah berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Model kualitatif yang digunakan adalah model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, sajian deskriptif. Berikut ada gambar analisis data menurut model Miles dan Huberman. Kemudian ada keabsahan data. Keabsahan data itu ada 3, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Yang pertama ada triangulasi sumber, yaitu triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas. Data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Kemudian yang kedua ada triangulasi teknik. Jadi triangulasi teknik itu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Kemudian yang terakhir ada triangulasi waktu. Jadi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data karena data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari itu pada narasumber itu masih segar karena jadi belum banyak masalah pada narasumber, jadi narasumber dapat memberikan data yang valid sehingga lebih kredibilitas. Kemudian ada desain dan prosedur penelitian dari siklus pertama. Siklus pertama itu ada rencana, tindakan, observasi, dan refleksi. Jadi untuk rencana itu biasanya peneliti membuat rencana dahulu seperti RPP, soal-soal, modul ajar, terus ada program tahunan, program semester, kemudian ada tindakan dan observasi. Jadi tindakan dan observasi ini dilakukan secara bersamaan. Tindakan itu melakukan penelitian langsung dan observasi dilakukan langsung juga dibantu oleh 2 rekan guru lainnya. Kemudian yang terakhir ada refleksi. Refleksi itu dilakukan terakhir setelah melakukan tindakan dan observasi. Kemudian ada siklus kedua. Siklus kedua juga dilakukan dengan hal yang sama seperti siklus yang pertama dengan melakukan rencana, tindakan, observasi, dan refleksi. Yang rencana itu yang pertama dengan membuat RPP, modul ajar, dan prota dan promes dan lain sebagainya. Kemudian ada tindakan dan observasi sama seperti siklus pertama dengan melakukan tindakan secara langsung, pengajaran secara langsung, dan observasi secara langsung. Kemudian yang terakhir merefleksi kembali apakah ada peningkatan dari siklus pertama atau tidak. Gitu, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.